Rasulullah kalau waktu itu berdoa di dalam satu tempat namanya Masjid Ijabah. Di dalam Masjid Ijabah Rasulullah minta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah minta kota Madinah itu dijadikan tanah haram, sebagaimana Allah mengabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalau waktu di Mekah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati al-ayah. Kalau waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengamini doanya Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah minta permintaan yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau laknat umatku ini sebagaimana engkau melaknat umatnya Nabi Nuh. Kemudian Allah mengamini. Begitu yang ketiga, Rasulullah berdoa sambil sujud. Sahabat-sahabat yang ada di belakangnya itu menyangka Rasulullah itu wafat dalam keadaan sujud, karena saking lamanya tidak bergerak. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Satu permintaan ini sampai sekarang belum diamini oleh Allah. Ya Allah, persatukan umatku. Permintaan ini sampai sekarang belum diamini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asbabul wurud sataftariqu ala ummati ila 73 firqah itu terjadi pada waktu itu. Bakal terjadi perpecahan di tengah-tengah umatku sampai 73 golongan. Apakah kalau mendengar hadis ini kita ingin berpecah belah? Tentunya kita tidak akan mau. Karena apa? Di sana sudah dikatakan al-ittihad yujadil quwwah, al-quwwatu yudmanu 'alan nijah. Bersatu itu akan menjadikan kekuatan. Kekuatan itu akan membawa kita selamat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Saya merasa prihatin pada saat sekarang ini ada sekelompok orang yang sengaja mengadu domba umat Islam, di mana kalau terjadi apa-apa ini, apakah yang diminta oleh Rasulullah belum diamini oleh Allah? Saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu tentang masalah tarekat. Saya tidak tahu masalah yang berkaitan dengan ulama-ulama. Saya adalah itba, saya adalah taklid dengan ulama-ulama sepuh. Saya dari kecil oleh orang tua suruh mengamalkan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu adalah karangannya Syekh Abdullah Al-Haddad, seorang habaib keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan orang NU mengamalkan. Kalau keturunan Rasulullah itu dinafikan, berarti sama dengan menyakiti orang-orang tua dulu. Maka disinilah kalau kita ingat hadis sataftariqu ala ummati ila 73 firqah, masya Allah. Kalau organisasi saja di Indonesia, organisasi Islam kita hitung itu sudah tidak terhitung. Dari NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, apalagi PUI. Ada yang tidak memakai nama, memakai aliran listrik, aliran banyu. Insya Allah, karena saking banyaknya. Maka di sini kalau kita tidak sadari bersama mengingat hadis ini, kita mudah diadu domba, kita mudah akan berpecah belah. Maka Rasulullah dalam hadis ini sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita. Karena saya berdoa kepada Rasulullah, satu permintaan ini belum diamini, janganlah engkau berpecah belah, tetap harus bersatu padu. Insya Allah akan selamat dunia akhirat.